Pemirsa, banjir yang merendam sejumlah titik di kota Semarang mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Sementara itu, dampak dari meluapnya salah satu sungai di Kecamatan Tirto membuat ratusan rumah di kota Pekalongan terendam banjir sejak Sabtu dini hari tadi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MGN di Semarang, ada Galih Saputra, dan ada koresponden MGN Rizky Kurniawan di Pekalongan, Jawa Tengah. Kita ke Semarang terlebih dahulu, ada Galih Saputra. Galih, bagaimana situasi terkini banjir di kota Semarang dan titik mana saja yang masih tergenang air? Ya, selamat sore Naila dan pemirsa. Jelang perayaan malam tahun baru di kota Semarang, hari ini justru dilanda banjir di sejumlah titik. Seperti salah satu titik yang kami kunjungi saat ini yang berada di kota lama Semarang, tampak di belakang saya ini masih ada genangan air dan di situ para pengguna jalan mencoba tetap melewati banjir ini. Meski begitu, para pengguna jalan ini tetap berusaha waspada saat melintasi jalan ini. Dan untuk di kota lama Semarang ini, seperti di salah satu di depan Bank Mandiri, kemudian di depan PT Pelni, ini ketinggian air mencapai sekitar 15 cm. Dan memang akses ini juga untuk jalan menuju stasiun Tawang Semarang yang kabarnya juga mengalami rendaman air sekitar 40 cm. Dan selain di kota lama Semarang ini, banjir juga merendam beberapa titik lainnya. Salah satunya di Jalan Madukoro yang tadi kami sempat kunjungi juga, di mana ketinggian air mencapai 50 cm dan bertepatan pula dengan jalan akses masuk ke Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Dan memang sejumlah kendaraan mencoba menerobos banjir untuk dapat melanjutkan perjalanan ke bandara, namun begitu ada juga beberapa kendaraan yang berhenti untuk membersihkan kendaraan mereka dari air yang masuk ke bagian dalam. Ada juga banjir yang melanda perumahan Anjasmoro, di mana seluruh blok ini tergenang oleh air sekitar 45 cm. Dan tadi kami juga sempat melihat keadaan di sana, di mana para petugas dari dari SAR Kota Semarang melakukan evakuasi, terutama untuk para lansia dan balita yang dibawa ke tempat yang lebih tinggi agar memperoleh tempat yang kering dan tidak terkena air banjir. Selain itu, tadi pagi di Simpang 5 juga terendam air banjir sekitar 20 cm. Namun begitu, para petugas melakukan pembersihan saluran air, kemudian setelah pengeringan saat ini sudah bisa dilalui oleh para pengguna jalan. Dan untuk kawasan Marina yang kemarin sempat mengalami tanggul jebol, tadi dikabarkan juga air kembali mengalami kenaikan sekitar 90 cm. Dan saat ini kami mencoba mencari informasi bagaimana keadaan di sana, karena kondisi di sana cukup memprihatinkan karena terletak di sebelah pantai atau di kawasan pantai utara Jawa Tengah. Dan kami tadi juga sempat mengikuti kunjungan dari PLT Wali Kota Semarang, Hevi Arita Gunariyati Rahayu, untuk mengecek beberapa titik banjir yang ada di Semarang. Salah satunya di kawasan Layur, kemudian Jalan Hasanuddin, termasuk mengecek pompa yang ada di sana yang berjumlah 9 pompa untuk menyedot air dari kawasan pemukiman untuk dibuang ke banjir kanal, sehingga air diharapkan bisa cepat surut. Dan selain itu, dari pemerintah Kota Semarang saat ini juga menyiagakan posko bencana yang berada di Balai Kota Semarang atau di Jalan Pemuda, dan selain itu juga disiagakan posko-posko bencana di seluruh kecamatan yang ada di Semarang. Ada juga dapur umum yang terletak di setiap kecamatan dan balai kota, dan salah satunya juga ada di Stadion Citarum. Dan memang untuk saat ini masih terus dilakukan penanggulangan banjir di Kota Semarang, termasuk ada 3 objek wisata yang ditutup untuk sementara karena dikhawatirkan cuaca akan menjadi lebih buruk, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Grand Maira Kaca, kemudian Pantai Marina, termasuk Museum Kota Lama Semarang yang ditutup untuk umum untuk sementara ini, karena selain tidak bisa diakses oleh kendaraan, jumlah kendaraan ini dikhawatirkan tergenang oleh air yang ada di Museum Kota Lama Semarang ini. Dan kami juga sempat menghimpun data dari BPBD Jateng, dikatakan bahwa banjir ini memang terjadi merata di berbagai titik di Semarang, Jawa Tengah. Dan memang cuaca ekstrim ini diprediksi terjadi pada 29 hingga 4 Januari mendatang, dan peningkatan curah hujan ini tidak hanya akan berdampak bagi Kota Semarang, namun juga beberapa kota di sekitarnya seperti Salatiga, Ungaran, Magelang, dan beberapa kabupaten kota lainnya. Dan oleh karena itu, masyarakat terus dihimbau untuk selalu waspada
agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama cuaca ekstrim ini. Dan selain itu BMKG Maritim Tanjung Emas juga telah mengeluarkan data bahwa air pasang di laut ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada malam hari tadi sekitar 1 meter, dan ini semua akan diupdate terus oleh mereka dan akan kami laporkan perkembangan terkini banjir di Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Galih Saputra melaporkan dari Kota Semarang. Selanjutnya kita ke Pekalongan, ada Rizky Kurniawan di sana. Rizky, bagaimana kondisi banjir dan fasilitas umum apa saja yang terdampak akibat banjir di wilayah Pekalongan? Saat ini banjir masih merendam sejumlah pemukiman di 14 kelurahan di Kota Pekalongan. Ada sekitar 279 warga Kota Pekalongan yang mengungsi. Sedangkan untuk warga yang terdampak ada sekitar 4 ribuan. Nah, banjir ini disebabkan karena murni dari curah hujan sehingga dua sungai tidak mampu untuk menampung debit air yang cukup banyak yang terjadi dari Jumat malam hingga tadi pagi. Untuk fasilitas umum di sini terlihat ada dua fasilitas umum seperti Polsek Pekalongan Barat itu juga ikut terendam, serta Koramil Pekalongan Barat juga ikut terendam. Baik, terima kasih Rizky Kurniawan melaporkan dari Pekalongan. Sebelumnya ada rekan Galih Saputra dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.